Kita harus punya pasangan or someone spesial dulu, baru kita bisa tahu kalau kita tuh adalah orang yang setia. I think no banget. Setia or kesetiaan itu bisa dipelajari dari manapun. Like ada motor nih, bentar. Ya. Setia or kesetiaan itu bisa dipelajari dari manapun. Like kayak yang pernah gue bahas kemarin, skills. Gue tuh di situ ngasih contoh bahwa ternyata laki-laki tuh nggak bisa loh asal ninggalin skills yang dia punya banget gitu. Dia pernah punya. Ya, laki-laki tuh harus banget setia sama skills yang dia punya. Even kayak nantinya dia nemuin something else yang mungkin untung-untungan buat dia, dan dia ngeliat itu tuh kayak it's brilliant, it's yang punya keuntungan lebih besar lah daripada even itu karir atau even itu pekerjaan yang dia punya dan dia masukin di situ dengan skills yang dia punya gitu. Ya menurut gua kalaupun dia nemu sesuatu yang punya keuntungan lebih besar, itu lo gak bisa ninggalin skills utama lo gitu. Dan disitulah setia or kesetiaan gak cuma laki-laki ya, tapi setia or kesetiaan lo tuh kayak terlihat teruji dari skills yang lo punya gitu. Kayak bisa gak lo gak ninggalin itu aja dengan skills yang lo punya, skills yang lo pelajari selama ini kayak gitu, yang bahkan itu tuh bisa menjadi pekerjaan utama lo, skills utama sehari-hari di hidup lo kayak gitu. Disitulah setia dan kesetiaan lo tuh teruji. Betul, setia or kesetiaannya seseorang ya, sisi setia dan kesetiaan seseorang tuh bisa juga dilihat dari friendship or the connections in the society or in the teamwork. Ya, gitu. Teamwork like organization or extracurricular. Ya, extracurricular zaman sekolah, ekskul gitu. Or karang taruna, arisan gitu. Yang you know that can make you to will commitment for their dalam jangka waktu panjang ya. Tanpa disadari, tanpa sengaja, bahkan bisa loh sisi setia, sisi kesetiaan seorang manusia dilihat dari bagaimana dia dengan kelompok-kelompok sosial yang dia masuki di kehidupannya sehari-hari gitu ya. Dan kelompok-kelompok sosial itu tuh nggak harus yang lo harus masuk kerja dulu atau lo harus masuk ke komunitas besar tertentu gitu. No, tapi ini bisa dilihat dari pertemanan zaman STK, zaman SMP, zaman sekolah gitu, or connections sama hal yang kalau pertemanan tuh termasuk ke konteks kelompok sosial yang lumayan santai ya menurut gue, karena di situ tuh kayak lo bisa lepas, lo bisa bebas tanpa adanya ikatan atau komitmen tertentu. Kayak ya udah, lo mau temenan sama ini ya udah gitu, lo gak mau temenan dulu ya udah gitu. Dan misalnya lo nggak temenan sama dia beberapa waktu lamanya, tapi di waktu yang entah ke depannya berapa lama gitu, lo temenan lagi sama dia,
it's okay gitu. Tapi kalau untuk kayak connection in the society or teamwork, like organisasi, like school, karang taruna gitu, arisan bahkan, itu tuh kelompok sosial yang menurut gue udah gak terlalu santai, dan di situ ada ikatan dan komitmen tertentu lo untuk lo harus stay di situ gitu. Dan ya lo harus menjaga komitmen lo untuk menjadi bagian dari mereka kayak gitu. Itu tuh secara nggak langsung ya, ini tuh bisa mengukur sisi setia atau kesetiaan dari individu tersebut kayak gitu. Ya, dari pertanyaan gue tuh kayaknya apa sih apakah kita tuh harus punya pacar or someone spesial dulu buat kita tuh tahu kalau kita tuh orangnya setia. Sebenarnya gue pengen menegaskan di sini bahwa dari contoh-contoh tadi yang kayak skills dari kelompok-kelompok sosial hidup kita, sisi setia or kesetiaan manusia itu gak cuma diukur dari ketika seseorang itu ada di hubungan tertentu, like pacaran, like menikah kayak gitu, no. Tapi ya lo bisa lihat loh, sebenarnya sisi-sisi yang lo ukurnya itu tuh, hal yang sebenarnya ada di seseorang itu tuh bisa dilihat ketika dia sudah memiliki pasangan, event itu menikah, event itu baru sekedar pacaran gitu, no. Tapi hal itu tuh bisa dilihat dari aspek kehidupan lainnya ketika mereka menjalani hubungan yang lo maksud itu tadi, menikah, pacaran gitu. Contohnya dari ini, sisi setia dan kesetiaan salah satunya ini bisa dilihat dari ketika dia menjalani hidup ya sesimpel itu, lo lagi masa skills, lo lagi mempelajari skill, atau bahkan lo udah memiliki skills itu di keseharian lo, or lo ya tadi lo lagi di kelompok sosial tertentu, itu kan lo gak harus wajib punya pacar dulu, lo harus wajib punya pasangan dulu, masih kayak gitu. Jadinya menurut gue gitu guys, untuk melihat sisi kesetiaan lo yang lo punya itu tuh lo harus nyoba dulu nih menjalani hubungan yang bahkan sama orang yang gak lo suka misalnya gitu. Gak mungkin ya sih ya, tapi mungkin kalau lo orang yang gue kayaknya pengen deh melihat sisi setia dan kesetiaan gue yang ketika gue menjalani hubungan tuh gimana, pasti kan rasanya juga akan berbeda ketika lo lagi menempuh skills yang emang harus menjadi skills gue di masa depan nanti, atau ketika lo harus ada di kelompok sosial itu memang berbeda. Tapi ya seenggaknya untuk, dan it's okay juga kalau misalnya mau coba try on relationship kayak gitu, semua kan kembali ke kepribadian kalian masing-masing, ke pribadi kalian. Tapi yang dia nyaman coba yuk sadar bahwa hal-hal kayak gini tuh bisa dilihat dari hal yang juga ada di keseharian lo, hal yang lo anggap ternyata mungkin kurang bernilai dan gak ada nilai, tapi ternyata ada manfaatnya dan lo bisa lihat kayak gimana daya tahan lo, gimana kemampuan lo untuk bertahan di suatu hal yang apa ya, mungkin akan ada fase kayak enaknya, mungkin ya di luar dari zona nyaman lo lah, kayak untuk menempuh skills, untuk kita punya skills tertentu gitu, itu kan pasti gak mudah, masih ada kayak rintangan dan challenging things gitu. Atau even kayak pertemanan yang lo anggap kayak tadi lo bisa cabut lama banget gak temenan sama dia, ada jeda beberapa waktu terus nanti balik lagi temenan sama dia lagi gitu, dan itu kan kelihatannya sesepele itu banget, tapi lo gak pernah tahu bahwa ternyata dalam pertemanan ketika lo memilih untuk chat
cabut aja dulu lama banget dan cut off aja dulu lama banget kayak gitu. Itu tuh sebenarnya bagian dari hal gak enaknya juga gitu. Dan lagi, apa alasan lo cabut dari temen lo yang dengan rentang waktu yang lama banget itu gitu. Kenapa lo milih untuk cabut aja dari temen lo, terus nanti ketika lo udah nemu masa tenangnya, masa enaknya, lo balik lagi temenan lagi sama dia gitu. Itu yang lo harus sadarin dan lo sering anggap sepele gitu. Ya, pertemanan ada cocok nggak cocoknya juga gitu. Terus kelompok sosial like ekskul, organisasi, karakter, arisan, itu tuh gimana ya, pokoknya kayak gini sama relationship. Gue tau sisi setia dan kesetiaan itu mungkin juga berbeda, tapi masing-masing punya hal gak enak dan itu tuh sama-sama di luar dari zona nyaman lo. Kecuali pertemanan ya, karena pertemanan lo pasti nyari kenyamanan dulu dong buat lo bisa temenan sama dia kayak gitu. Tapi ya menurut gue ya untuk bisa tahu kalau bisa nyaman, untuk bisa tahu kapasitas daya tahan dan kemampuan untuk kalau bertahan di suatu tempat yang asing mungkin bagi lo gitu, dan itu tuh pastinya di luar dari zona nyaman lo. Balik lagi kayak pertemanan, even sepele pertemanan, sepele maksudnya kayak ya temenan-temenan aja gitu kan ya, sama temen yang ada dekat kan kita kan mesti temenan-temenan aja gitu. Tapi kayak untuk mengenal dia, untuk mengenal dan menyeleksi dia menjadi teman kita, itu kan juga butuh waktu dan kayak gitu. Ya, pokoknya lo bisa punya gambaran yang jelas aja sih buat kayak oh, untuk menempuh skills ini gitu, or pertemanan, or teamwork, gue tuh orangnya gimana gitu. Karena biasanya gak akan jauh berbeda gitu kemampuan bertahan lo dan skills daya tahan lo gitu. Tapi mohon maaf, gue ngerti juga ada beberapa orang yang dia tuh dalam pertemanan kayak dalam kelompok sosialnya ya, organisasi, teamwork, bahkan skills buat self development itu tuh akan berbeda pengklasifikasiannya dengan ketika dia memasuki atau ya masuki relationship with someone gitu. Tapi kan ini ada alasannya, maksudnya kayak dilandasi dengan sebuah alasan misalnya pengalaman yang traumatik dia di hubungannya yang sebelumnya kayak gitu. Seseorang tuh gak mungkin bersikap bertindak demikian kalau dia gak pernah mengalami hal yang gak enak, hal yang menyakitkan, hal yang traumatis tentang demikian ini kayak gitu. Itu sih. Dan menurut gue kesetiaan itu bisa dipelajari dari hal-hal yang ya hal dari kehidupan lo yang mungkin di luar dari yang tadi gue kasih contoh, tapi itu tuh di luar dari zona nyaman lo, di luar dari hal-hal yang lo nyentuh terasa asing gitu loh, maksudnya baru gitu di hidup lo. Itu sih lo bisa ngukur kayak gimana nih lo bisa menghadapi hal baru tersebut, hal yang lo harus adaptation dan kemampuan lo untuk bertahan di hal baru tersebut tuh kayak gimana gitu. Ya balik lagi untuk membangun hubungan sama seseorang itu tuh gak akan semudah itu banget sih. Gue pernah bilang mengenali seseorang,
untuk menyeleksi dia menjadi pasangan kita. Even itu hanya sekedar baru pacaran dan lo gak tahu nih hubungannya nanti akan naik ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Tapi kayaknya untuk hubungan dewasa ya, umur dewasa, untuk menyeleksi dia lagi menjadi pasangan kita tuh akan jadi hal yang lumayan ketat aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh punya banyak